Hai, masih dalam suasana miss corona. Kita harus menerima kenyataan ya. Kita harus berdamai dengan kenyataan. Kita hanya bisa bersua lewat suara. Rindu bertatap muka, rindu beribadah bersama, memuji Tuhan bersama sembari curi pandang sama gebetan. Ya, hal-hal yang kita rindukan. Tapi memang kita harus bersabar menghadapi semua ini. Dan kita yakin kita pasti mampu melewatinya. Dan kali ini, seperti minggu-minggu sebelumnya, firman YDS akan dibagikan melalui podcast. Dan kali ini saya berkesempatan untuk membagikan sebuah firman yang bertemakan tidak mengenal kata menyerah di dalam Kristus. Dan saya akan mengawalinya dengan mengajak teman-teman semuanya untuk membaca firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3 ayat 1-15. Saya ulangi ya. Dari 2 Tesalonika 3 ayat 1-15. Begini firman Tuhan. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah cemu-cemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Berkenaan dengan firman Tuhan ini, saya ingin membagikan sebuah cerita yang berjudul Persistence or the act of persisting, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ketekunan atau ketabahan. Jadi di suatu waktu ada seorang petani dan keledai miliknya yang sudah tua. Mereka berdua sama-sama terjatuh di sumur yang kering yang sangat dalam. Mereka terjebak, tidak bisa keluar, dan sudah berhari-hari mereka tidak bisa keluar. Sekitar 2 atau 3 hari mereka tidak bisa keluar dari sumur. Dan akhirnya petani mulai berpikir, aduh ini gimana ya, kalau saya tidak bisa keluar, saya akan mati di sini. Tidak bisa menyelamatkan keduanya. Akhirnya petani ini mencoba berpikir untuk memutuskan meninggalkan keledainya. Selain karena keledainya ini sudah tua, sumurnya juga harus dia tutup supaya kelak tidak ada yang jatuh sama seperti dirinya.
Dan juga dia pikir, akan membuang-buang tenaga kalau aku akan menyelamatkan keledai. Jadi dia merasa dia harus mengumpulkan tenaganya untuk diselamatkan, tapi dia akan meninggalkan keledainya di sana. Dia pun mulai mengumpulkan sisa-sisa tenaganya dan dia berteriak-teriak meminta tolong. Kebetulan di hari itu ada seorang anak yang sedang pergi ke ladang di dekat sumur itu, dan dia mendengarkan suara teriakan. Dia menengok ke bawah sumur dan melihat petani. Akhirnya anak ini memanggil orang-orang yang ada di desa di sekitar ladang itu untuk membantu sang petani. Mereka melemparkan tali ke dalam sumur. Akhirnya petani ini bisa diselamatkan dengan cara memanjat dengan menggunakan bantuan tali. Sesampainya di atas, petani mengatakan untuk dia merelakan keledainya mati di dalam sumur. Yang penting kita tutup sumurnya saja supaya tidak ada orang yang terjatuh di dalam sumur lagi. Akhirnya orang-orang pun setuju. Mereka pun akhirnya menggali tanah di sekitar sumur dan melemparkannya ke dalam sumur. Awalnya keledai itu merasa panik. Dia merasa bahwa, aduh, kenapa ini? Kok saya dilempari tanah? Apakah saya akan dibunuh? Panik, dia mulai berteriak-teriak, mengeluarkan suara-suara tidak terima. Ya suara keledai ya, bukan suara manusia. Dan akhirnya keledai ini mulai menunduk, terdiam, dan kemudian dia mulai mengebas-ngebaskan setiap tanah yang dilemparkan ke atasnya. Dia kibas-kibaskan, dan justru tanahnya itu jatuh ke samping, menjadi gundukan-gundukan tanah. Dia melangkah di atasnya. Begitu terus. Dia setiap kali dia dilempari oleh tanah-tanah, dia kibas-kibaskan dari badannya, jatuh di sampingnya, menjadi gundukan tanah. Dia naik ke atas gundukan tanah itu perlahan demi perlahan, sampai akhirnya keledai ini bisa terselamatkan dari sumur karena tanahnya ini menutupi sumur, tingginya bisa menutupi permukaan sumur yang paling atas, dan keledainya bisa selamat begitu saja, melompat dengan mudah. Itulah yang membuat orang-orang di sekitar merasa heran, karena mereka merasa bahwa, loh, padahal kan mau dibunuh keledainya, tapi kok tidak disangka dengan cara ingin dibunuh keledainya bisa lepas dari sumurnya, bisa terbebas dan selamatkan. Dan sebenarnya saudara-saudara, hal yang terjadi pada keledai itu terjadi pada kehidupan kita. Sejujurnya seperti itu. Hidup itu kadang menghujani kita dengan masalah atau hal yang kurang baik. Dan yang kita harus lakukan itu seperti keledai tadi. Shake it off and take a step up. Hempaskan aja tanah-tanah atau masalah-masalah yang mengenai kita. Hempaskan dan ambil satu langkah pendewasaan diri. Bukankah setiap kali kita mengalami masalah, kita akan merasa kita naik level, kita akan merasa bahwa kita akan lebih dewasa dari sebelumnya? Karena pada dasarnya setiap problematika itu adalah batu loncatan buat kita. Kita bisa keluar sumur masalah yang terdalam bukan dengan kita diam saja, tapi dengan tidak menyerah dengan keadaan, or by never giving up. Kalau kita memutuskan kita diam saja, coba lihat apa yang terjadi dengan keledai kalau dia diam saja. Dia akan mati tertimbun tanah, iya kan? Dan ini juga berlaku dengan keadaan kita yang sekarang, khususnya di masa pandemik seperti ini, di saat segala sesuatu terlihat tidak pasti, banyak kekacauan, banyak kekecewaan, karena rencana, harapan yang kita miliki tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi sebagai orang percaya, kita harusnya ambil sikap sebagaimana orang Kristen bersikap. Mari, saya ingatkan teman-teman semuanya untuk kita sama-sama mengingat dari ayat yang ketiga dan yang kelima. Tetapi Tuhan adalah setia,
Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dari 2 ayat ini, kita ini diajarkan untuk terus berdoa dan bekerja sekalipun yang jahat ada di antara kita. Karena apa? Doa itu adalah nafas hidup kita. Tanpa doa, ya kita mati. Tapi doa itu juga tidak bisa berdiri sendiri loh, tidak bisa hidup sendiri. Karena doa itu perlu ditemani oleh sebuah upaya atau usaha supaya tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, kita belajar untuk tidak menyerah. Menyerah itu tidak pernah dikenal oleh orang-orang percaya, karena orang percaya itu tidak akan menyerah atas apapun juga. Tetapi orang percaya berserah kepada Allah. Yang ketiga, tidak malas dan melakukan hal yang bermanfaat. Harusnya sebagai orang percaya kita tidak malas, tapi kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. 5 kunci hidup damai di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus belajar untuk membebaskan hati kita dari setiap kebencian, akar pahit, mengampuni. Yang kedua, bagaimana kita membebaskan hati kita dari kekhawatiran, menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, Allah yang mempunyai segalanya, Allah yang bertahta berdaulat atas semuanya. Dan kita juga yang ketiga harus hidup secara sederhana, belajar untuk menerima, legowo. Yang keempat, justru dengan keadaan seperti ini, kita diajarkan untuk memberi lebih di saat kita kekurangan. Itu yang diajarkan oleh Kristus. Loh, kekurangan kok memberi? Ya karena kalau kita kelebihan, kita bukan memberi, tapi kita menyisihkan. Dan yang terakhir, dalam keadaan seperti ini, kita ini tidak bisa berharap kepada orang lain. Tapi kita harus berharap kepada Tuhan yang memampukan kita untuk melewati masa-masa seperti ini. Yang jelas, kita tidak pernah diajarkan untuk menjadi seorang pecundang atau pengecut yang kalah dengan keadaan. Tapi kita telah dilahirkan untuk menjadi orang-orang yang bermental kuat, yang tidak pernah menyerah, yang selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata dan ada. Dan kita dimampukan Tuhan untuk melewati segalanya, permasalahan apapun, dengan segala sistem apapun, mulai dari skripsi yang tertunda, kelas harus online, tidak bisa bergereja beribadah bersama, tidak bisa bertemu pacar, masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita memutuskan untuk menyerah, kita kalah. Tapi kalau kita mampu berdamai dan melakukan 5 kunci hidup damai dalam Tuhan Yesus, kita yakin pada akhirnya saat pandemik ini semuanya berakhir, kita akan menjadi pemenang. Dan kita akan menjadi saksi. Oh, bagaimana kita menjadi pemenang dulu. Oh, ketika masa-masa ada pandemi corona, kami memilih untuk tetap hidup teguh dan berdamai dengan kenyataan dan tidak menyerah. Dan bisa menjadi cerita untuk anak cucu kita nanti ke depannya. Sekian dari saya, terus semangat, jangan pernah menyerah, dan Tuhan Yesus memberkati.